Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya. Saya juga percaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku selalu tetap semangat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan kita. Mari kita persiapkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah firman Tuhan. Setelah membaca ini, saya bisa membayangkan Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana ya kira-kira kalau tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan kepada kita yang sedang mengadakan pesta, entah di gedung manapun itu. Kita kan biasanya kalau pesta mengundang saudara-saudara kita, mengundang sahabat, mengundang rekan-rekan, atau kalau dia seorang pejabat, ya sudah pastilah teman-teman sejawat, koleganya, dan yang lain-lain pasti akan diundang. Tentu pestanya akan mewah dengan makanannya juga mewah. Tetapi di sini Yesus mengatakan kalau kamu mengadakan perjamuan, kan? Maka Tuhan Yesus mengatakan undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, yaitu orang-orang yang tidak bisa memberikan tupaknya ya ke pesta itu. Nah, kalau ini tiba-tiba berbicara kepada kita orang-orang Batak, pasti logika kita mengatakan gimana sih? Bagaimana bisa mengundang mereka? Orang nanti kalau mereka nanti duduknya di mana? Kemudian bagaimana nanti tupaknya dan yang lain-lain. Saudara-saudaraku, ya mari kita kesampingkan dulu pemikiran itu. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita selalu tetap peduli ya. Peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang cacat, kepada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta. Jangan pernah kita anggap remeh kepada mereka. Minimal kita harus mendoakan mereka setiap hari ya. Saudara kita yang cacat, yang lumpuh, dan yang berkebutuhan khusus. Mari kita doakan itu. Dan saya pikir disinilah bentuk perhatian kita. Saya sebagai pendeta, dalam doa-doa pribadi saya itu, meskipun tidak saya sebutkan nama mereka satu persatu, itu selalu saya bawakan dalam doa-doa saya. Itu saudara-saudara kita yang miskin, yang cacat, yang membutuhkan perhatian, pertolongan, yang buta, supaya Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan melalui orang-orang ya, orang-orang yang Dia pakai untuk memperhatikan mereka. Nah, dalam hal ini Yesus mengatakan kepada orang yang saat itu berbicara kepada dia, jika engkau mengadakan perjamuan, berarti yang diajaknya berbicara ini adalah orang-orang yang memiliki harta, ya, orang yang sehat dan orang yang memiliki pekerjaan. Kalau kau mengadakan perjamuan, kalau kau mengadakan pesta, nah siapa yang kamu undang katanya? Nah, yang artinya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan dalam arti harfiah perjamuan itu, tidak, tetapi perhatian kita lah kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu, amang inang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu tetap memperhatikan saudara kita yang membutuhkan perhatian itu, yaitu buta, kemudian yang yatim piatu, kemudian yang cacat, kemudian dan yang lain-lain. Kalau kita memberikan pertolongan, memberikan perhatian kepada mereka, nah disinilah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu.
sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi balasan yang kita terima adalah langsung dari Allah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus. Nah, inilah kebahagiaan kita, inilah sukacita kita ketika kita bisa mengundang mereka. Ketika saya melayani di suatu gereja di Jakarta Barat, ada jemaat kita di sana, dia pensiunan kanwil, kemudian dia diangkat menjadi ketua Dewan Marturia. Waktu itu saya pendeta diperbantukan di suatu gereja di di Jakarta Barat. Tidak perlu saya sebutkan nama gerejanya. Nah, di sana Amang ini dengan sangat luar biasanya, Pak Pendeta, marilah kita mengundang saudara-saudara kita, supir angkot, tukang beca, dan yang lain-lain. Kami kumpulkan mereka, kami beribadah, mereka kor, dan kemudian Amang ini membagikan apa yang dia dapatkan, ya tentu saja membagikan kalau istilah sekarang ampau ya, atau membagikan sedikit lah yang memberikan mereka sukacita, memberikan uang dan juga keperluan anak-anak mereka. Di sini saya menyaksikan sangat luar biasanya Amang ini dengan segala kerendahan hati, dia mau berbaur, ya, dia mau berbaur dengan saudara-saudara kita yang supir angkot. Kita sudah tahu supir angkot, ya kan, dan mungkin dia tidak mandi, mungkin dia jarang jarang bertukar pakaian karena itu saja pakaiannya. Tetapi Amang ini yang tadinya dia makan enak-enak, yang tadinya dia ada supir pribadi dan yang lain-lain, tapi dia mau berbaur. Itulah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang Kristen, dan di situ sangat luar biasanya bersukacita semua, apalagi orang-orang Batak yang berprofesi sebagai supir angkot. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih karena ada orang yang memperhatikan mereka. Nah, itulah salah satu contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan kemudian ada juga jemaat kita yang dengan hati yang terbuka memberikan perhatian bahkan kepada pendeta sekalipun yang ada di kampung sana. Ini sudah saya sudah saya alami bagaimana jemaat kita ini dengan kerendahan hati. Dia selalu tetap no name, tidak mau disebutkan namanya. Dia memberikan bantuan itu, dan masih banyak lagi. Mungkin saudara-saudaraku terketuk hatinya untuk memberikan pertolongan itu. Nah, inilah tugas kita sebagai pengikut Yesus. Bukan berarti hanya orang-orang kaya saja yang bisa memberikan itu, tidak. Tetapi orang yang sedikit uangnya sekalipun, tidak ada uangmu untuk memberikan perhatian, minimal doamu. Jangan malas mendoakan mereka, karena mereka juga butuh perhatian, butuh didoakan, butuh kekuatan, butuh dorongan. Nah, itu mereka dapatkan hanyalah dari kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh sukacita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita selalu tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mau berbagi, supaya kami memperhatikan saudara-saudara kami yang miskin, yang cacat, yang buta, yang berkebutuhan khusus, yang membutuhkan perhatian. Itulah tugas kami Tuhan. Minimal kami mendoakan mereka, memperhatikan mereka, dan tidak anggap remeh kepada mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, karena Engkau mengingatkan kami dan kuatkan kami Tuhan melakukan itu. Berkati kami, terutama jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini beraktivitas. Tuhanlah yang senantiasa memberi sukacita berlimpah. Yang sakit Tuhan beri kesehatan, yang berkebutuhan khusus, yang miskin, yang cacat, dan yang membutuhkan perhatian. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya percaya kita selalu tetap bersukacita dan terketuk hati kita untuk selalu tetap memberikan perhatian kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan juga perhatian. Selamat menikmati perjalanan hari ini dan juga menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus selalu tetap menyertai kita. Ingat, selalu tetap bersyukur hari ini, besok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas.